Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih di kelas 11. Masih melanjutkan bab yang ke-6 tentang tolak ya, atau perceraian. Di video pertama kemarin kita telah bahas kilas sepintas tentang masalah tolak, dan untuk hari ini kita akan membahas sub yang kedua tentang khulu ya. Kalau tulisan di Indonesianya khuluk ya. Sebentar. Nih ya. Bab yang ke-6 tentang tolak atau perceraian serta dampaknya. Kemarin di peta konsepnya ada 4 sub pokok bahasanya akan kita bahas. Ada fasah, idah, hadanah, kemudian ada rujuk di sini. Kita telah bahas tentang masalah tolak atau perceraian, dan sekarang kita akan bahas tentang khuluk ya. Bagian B. Ya, ini. Apa itu khuluk? Khuluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Maka ada istilah lain, khuluk ini adalah talak tebus. Ya. Jadi tebusan yang diberikan oleh si istri kepada suaminya karena ada permintaan talak. Misalkan, Kang toswe tolak abi teh, cerai abi teh, saya tebus misalkan dengan harga 3 juta atau dengan 5 juta. Nih uang tebusannya 5 juta, pokoknya harus mentalak saya. Nah itu ya. Jadi sebetulnya talak dengan hulu itu masih sama dalam tataran prakteknya, sama-sama tolak, cuma perbedaannya adalah kalau hulu itu atas permintaan dari si istri. Misalkan karena istrinya sudah tidak kuat bersama suaminya, karena suaminya misalkan temperamen, suka marah-marah, suka memukul, KDRT, tapi suaminya tidak mencerai. Nah, karena si istri merasa sudah tidak nyaman lagi bersuamikan dia, maka dia meminta, misalkan, Kang, tolak saja saya, dan saya tebus, misalkan menggunakan uang atau menggunakan mahar yang diberikan oleh si suaminya dulu ketika menikah. Itu ya. Nah, terkait dengan khulu ini, Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 229, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya, begitu ya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan ya, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi ma tadasbih tilka hududullah fala ta'taduha. Jika khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya. Nah, jadi ini ayatnya salah ya. Kalau ini artinya kan at-talaqu marratani, tolak itu 2 kali. Fa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, maka boleh menahan dengan baik atau menyerahkan dengan baik pula. Jadi kalau terjemahnya ini benar, tapi kalau ayatnya ini salah. Yang benar itu ada di LKS kalian ya, seperti itu. Ya, namanya juga manusia ya, mungkin ini salah menempatkan saja. Nah, itu huluk ya. Jadi huluk ini adalah permintaan si istri kepada suaminya untuk diceraikan. Kemudian si istri ini memberikan tebusan, memberikan bayaran untuk suaminya, begitu, yang akan menceraikannya. Nah, hukumnya pada dasarnya memang sama dengan tolak.
khuluk ini termasuk perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah ya. Maka bisa dikategorikan sebagai makruh begitu khuluk itu. Makruh itu kan secara bahasa artinya dibenci begitu. Kemudian khuluk ini hukumnya bisa berubah dari makruh itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bahkan mungkin bisa menjadi wajib, tergantung bagaimana niat, ya, bagaimana niat serta alasan yang bisa menyebabkan dari khuluk tersebut, sama seperti pembahasan di dalam tolak yang kemarin, hukum tolak ya, seperti itu. Berikutnya rukun dari khuluk. Yang pertama tentu saja suami yang balik berakal dan atas dasar kemauannya. Harus ada suaminya tentu ya, yang sudah balik serta berakal dan dengan kemauannya. Berikutnya istri yang dalam kekuasaan suami. Artinya masih dalam hubungan suami istri ya, masih sah. Maksudnya istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkan tidak boleh dirujuk. Jadi kondisi si istrinya ini masih dalam kondisi sebagai istri dari si suaminya, belum ditalak oleh suami atau belum dicerai oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, ucapan yang menunjukkan khuluk, sama seperti cerai. Misalkan saya ceraikan kamu, ya khuluk pun demikian. Ya, jadi ada ucapan itu, saya khuluk kamu, saya cerai kamu, begitu ya. Kemudian bayarannya itu sesuatu yang boleh dijadikan sebagai mahar. Ya, jadi dulu misalkan pernah ngasih mahar apa, kemudian dia kembalikan. Cuma memang besarannya ini nanti kita akan bahas di bawahnya. Katanya tidak boleh melebihi besaran dari mas kawin ya, terus di bawahnya. Berikutnya orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain. Jadi orang yang membayarnya itu belum menggunakan hartanya, jadi belum digunakan si harta atau si benda yang digunakan untuk maharnya tersebut ya. Jadi si istri belum menggunakan harta yang digunakan sebagai mahar oleh si suaminya dulu begitu ya. Adapun besaran tebusan khulu ini, tebusan khulu dapat berupa pengembalian mahar, tadi Bapak sampaikan di awal ya, sebagian atau seluruhnya. Misalkan maharnya itu adalah emas berupa cincin atau berupa kalung misalkan 10 gram, maka tebusan hulu ini bisa berupa mahar dikembalikan sebesar 10 gram atau mungkin 5 gram bisa ya. Dan juga dapat berupa harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Misalkan mas, saya hulu, saya minta kamu menceraikan saya dengan tebusan misalkan uang 5 juta. Sepakat, boleh kata suami itu. Karena saya sebetulnya tidak mau menceraikan, tapi karena kamu yang meminta, oke, saya ceraikan, tapi saya minta tebusannya misalkan 5 juta. Sepakat. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa istri Thabit bin Qais mengadu kepada Rasul. Jadi istrinya Thabit bin Qais, salah satu sahabat Rasul, datang kepada Rasul, begitu ya, mengadu kepada Rasul berkaitan dengan keinginan berpisah dari suaminya. Misalkan, ya Rasulullah, saya ingin berpisah dengan suami saya, dengan Thabit bin Qais. Maka Rasul SAW bertanya kepada istrinya ini, apakah dia rela mengembalikan kebun yang dulu dijadikan mahar untuknya kepada Thabit? Dan kala istri Thabit menyatakan setuju, maka Rasulullah bersabda kepada Thabit, ya, An Ibni Abbas anna mar'atan Thabit bin Qais atat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah, Thabitu bin Qais ama inni ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu atarudina alaihi hadiqatahu, qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu ikbal al hadiqata wa talikha tatliqatan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa istri Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasul, Thabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab, ya Rasulullah SAW kepada Thabit, terimalah ladangnya dan
talaklah ia sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan An-Nasai. Jadi Rasul SAW memanggil Qais sebagai suaminya, ya. Kata Rasul kepada Qais ini, terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali. Karena istri kamu meminta kamu untuk menceraikannya, maka ceraikanlah oleh kamu. Dan kamu harus terimalah tebusannya, ladangnya. Misalkan mahar yang pernah kamu berikan kepada istrimu dulu ketika menikah. Begitu, ya. Adapun terkait besar kecilnya tebusan hulu, para ulama berselisih pendapat. Pertama, pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengatakan tidak ada batasan jumlah dalam tebusan hulu. Jadi berapapun boleh, ya. Misalkan 10 juta, 20 juta, 30 juta. Para ulama sepakat, ya. Jadi jumhur ulama sepakat bahwa besar hulu itu tidak ditentukan, berapapun bisa, ya. Jadi si istri memberikan tebusan kepada suaminya berapapun, misalkan uangnya atau emasnya, gramnya dan sebagainya. Dari yang mereka jadikan dasar terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 298 tadi yang ada di atas yang kita sampaikan terjemahnya itu. Nah, kedua, pendapat dari sebagian. Kalau sebagian itu kan tidak jumhur, lawan dari jumhur. Kalau jumhur itu mayoritas, kalau ini minoritas. Katanya tebusan hulu itu tidak boleh melebihi mas kawin yang telah diberikan suami. Ketika suami memberikan mas kawin 10 juta, maka ketika istri meminta cerai kepada suaminya tidak boleh 11 juta, 12 juta. Harus maksimal 10 juta atau di bawah ukuran itu. Misalkan 9 juta. Mas, kamu ceraikan saja saya. Saya meminta diceraikan oleh kamu. Nih tebusannya, saya berikan 9 juta. Misalkan kamu dulu ngasih mahar saya 10 juta, nih saya ngasih 9 juta untuk menceraikan saya. Misalkan itu tebusannya. Berikutnya dampak yang ditimbulkan oleh hulu. Ketika terjadi hulu, maka suami tidak bisa merujuk istrinya walaupun hulu tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun 2 dan istri masih dalam masa iddahnya. Misalkan kalau sudah meminta hulu si istrinya kepada suaminya kemudian ditolak oleh suaminya, maka tidak bisa si mantan suami kembali kepada istrinya kalau telah hulu. Meskipun begitu, ya, tersebut masuk kategori talak 1 dan 2. Beda kan kalau dalam cerai itu talak 1 atau cerai 1, cerai 2, si mantan suami ini kan masih bisa kembali kepada mantan istrinya selama belum melebihi batas waktu atau iddahnya. Ya. Jadi kalau belum habis masa iddah, si mantan suami pengen kembali, boleh talak 1, talak 2. Kalau talak 3, keboleh sudah talak 3 cerai. Meski gak bisa si mantan suami ini kembali kepada istri sudah talak 3 kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain kemudian dicerai baru bisa kembali lagi. Nah, kalau dalam hulu meskipun termasuk kategori 1 dan 2 tidak bisa kembali lagi setelah dihulu oleh si suaminya karena permintaan istri untuk dicerai, maka gak bisa si suami ini kembali kepada istrinya. Itu, ya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istri setelah terjadinya hulu harus mengadakan akad nikah baru dengannya. Misalkan setelah hulu bercerai, meskipun kategori 1 dan 2 gak bisa suami kembali kepada istrinya, tetapi harus mengadakan akad yang baru. Misalkan meskipun belum dinikah oleh orang lain, sudah hulu, kemudian istrinya berpikir, wah ternyata mantan suami saya sekarang sudah berubah, sudah baik akhlaknya, sudah tidak temperamen lagi setelah saya meminta cerai. Kalau si mantan istri melihat si suaminya sudah ada perubahan ke arah yang baik, kemudian suaminya datang kembali kepada dia untuk kembali lagi, karena sudah hulu, tidak bisa rujuk, maka harus menikah lagi, akad yang baru. Datang kepada orang tua si istri, misalkan sekarang saya ingin kembali kepada mantan istri saya dan saya sudah siap untuk merubah sikap saya menjadi lebih baik, maka menikah lagi, begitu akad baru lagi, begitu, ya. Jadi tidak bisa kembali begitu saja. Berbeda dengan tolak 1 dan 2. Kalau tolak 1 dan tolak 2, ketika sudah berpisah, bercerai, belum habis masa iddah, datang lagi, saya pengen rujuk lagi, boleh, silahkan. Kalau belum habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, maka gak bisa, harus menikah lagi, sama seperti itu. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang masalah hulu, ya.
Masih dalam bab 6 tentang tolak dan perceraian. Jadi singkat cerita, khuluk itu masih sama dengan tolak, artinya sama-sama cerai, cuma yang membedakan kalau tolak itu atas dasar suami langsung menceraikan, mentalak istrinya. Kalau khuluk itu perceraian yang ditimbulkan oleh permintaan si istri kepada suaminya, karena misalkan melihat gelagat suaminya yang tidak baik, apakah temperamen, suka marah-marah, suka KDRT, memukul, sehingga istrinya meminta kepada suaminya, "Mas, ceraikan saja saya dan saya kasih tebusan," misalkan. Kemudian berikutnya tentang hukum hulu ini sama dengan tolak, artinya sesuatu yang sifatnya makruh, dibenci, ya, meskipun itu perbuatan halal, tapi bisa berubah menjadi wajib, harap tergantung bagaimana alasan yang menjadikan hulu itu. Artinya kalau misalkan si suaminya terus melakukan KDRT, maka bisa saja hulu ini menjadi wajib kepada si istri untuk meminta cerai kepada suami, karena kalau dilanjutkan pernikahan maka akan terjadi misalkan pembunuhan atau apa gitu ya, seperti itu. Baik, Bapak tutup untuk video yang kedua ini, semoga bermanfaat ya. Yang benar berasal dari Allah, yang salah berasal dari kebodohan saya sendiri. Dan jika ada yang belum paham tentang khulu, boleh ditanyakan via WA, baik di Japri maupun di grup seperti biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.